Untuk meraih setiap doa yang terkabul dan memperoleh mahkota ilahi ini, Tuhan telah menetapkan 5 kualitas yang harus kita miliki. Tidak peduli seberapa kaya atau berkuasanya seseorang, hanya mereka yang benar-benar mewujudkan kelima sifat ini yang akan mendapatkannya. Kalian semua yang menonton ini berada di jalan yang sudah ditentukan, bagian dari aliran harmoni kosmik. Sekarang, aku akan membagikan 5 tanda itu. Jika kalian berada di sini, itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari semesta. Jika kalian telah merasakan cahaya mahkota, ini adalah saat untuk membangkitkan energimu yang sesungguhnya. Tuliskan angka 77 di kolom komentar untuk mengaktifkannya. Bersiaplah untuk menerima pesan mendalam, karena perjalanan ini adalah milik kalian, jiwa-jiwa terpilih. Kalian tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkahmu. Mahkotamu telah menunggumu sejak awal waktu. Kualitas pertama kita paling baik dipahami melalui kisah seorang pria bernama Mike. Dia menjalani kehidupan yang sederhana di sebuah rumah kecil, di mana sahabat terdekatnya adalah kucingnya, Misty. Bukan sekadar peliharaan, Misty adalah teman sejatinya, pendengar setia yang selalu ada untuknya di tengah masa-masa terkelam. Hidup Mike dipenuhi dengan tantangan. Ia berhadapan dengan kesulitan, rintangan, dan kehilangan. Namun di balik semua itu, kehadiran Misty membawa ketenangan dan kekuatan yang tak terucapkan bagi jiwanya. Suatu pagi yang sunyi semuanya berubah. Misty tidak pulang. Dengan penuh harapan, Mike mencarinya kemana-mana, menjelajahi jalanan, memeriksa setiap sudut, namun kucing kesayangannya itu tetap hilang. Kehilangan Misty bukan sekadar kehilangan seorang teman. Ia menghilangkan sebagian besar kedamaian yang pernah mengisi hidupnya. Mike terjerumus dalam jurang depresi, mempertanyakan makna hidupnya tanpa kehadiran sahabatnya. Namun, seiring waktu Mike mulai berhadapan dengan rasa sakit yang melanda hatinya. Meski kehadiran Misty kini tak ada, kesedihan itu mengajarkannya arti ketangguhan. Seperti orang-orang terpilih yang tumbuh kuat melalui cobaan, Mike menemukan kekuatan dalam kesulitan yang dihadapinya. Apa yang dulu ia anggap sebagai kelemahan, kini membentuknya menjadi sosok yang lebih tangguh dan berdaya. Dalam perjalanan menyembuhkan diri, ia belajar bahwa meskipun kehilangan bisa menghancurkan, ia juga bisa menjadi sumber kekuatan yang baru. Suatu hari yang tenang, saat Mike duduk sendirian di tamannya, pandangannya tertuju pada langit biru yang membentang luas di atasnya. Di antara sinar matahari yang hangat dan suara gemericik air di kolam kecil, dia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama, kedamaian yang menyelusup dalam jiwanya. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengelus hatinya, menghibur dan menguatkannya untuk terus melangkah. Saat Mike membiarkan pikiran dan perasaannya melayang, kesedihan dan keraguan yang sering menghantuinya mulai memudar. Dalam keheningan itu, sebuah pencerahan menyentuh dirinya. Dia menyadari bahwa setiap tantangan yang dihadapinya bukanlah sekadar beban yang harus dipikul, tetapi adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Setiap rintangan, setiap kesulitan adalah seperti batu-batu kecil di jalan yang membentuk jalannya, menuntunnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Mike mulai melihat bahwa tantangan-tantangan itu adalah guru-guru yang mengajarkan ketekunan dan keteguhan hati. Dia memahami bahwa setiap langkah yang menyakitkan membawanya lebih dekat pada kepribadian yang lebih baik, mengukir karakter dan kekuatan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Dalam perjalanan ini, dia menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya yang menghadapi kesedihan. Banyak orang di luar sana yang juga berjuang, dan dalam kesamaan perjuangan itu mereka saling terhubung. Dengan pikiran yang penuh harapan dan hati yang terbuka, Mike berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi setiap hari dengan keberanian baru. Dia tahu bahwa meskipun jalan ini tidak selalu mudah, setiap pengalaman, baik suka maupun duka, akan membawanya menuju kehidupan yang lebih berarti. Dalam kesunyian tamannya, dia merasakan kekuatan baru untuk melangkah maju, mengizinkan setiap kesulitan menjadi cahaya yang memandu langkahnya. Kemudian datanglah mahkota, sebuah hadiah yang penuh makna atas ketangguhan yang telah ditunjukkan oleh Mike.
Mahkota ini bukanlah mahkota berkilau yang terbuat dari emas atau dihiasi permata berharga. Ia tidak memiliki nilai materi yang terlihat. Namun bagi Mike, mahkota ini adalah simbol terpenting dalam hidupnya. Cerminan dari rasa sakit yang telah ia alami, ketangguhan yang ia kembangkan, dan perjalanan spiritual yang membawanya kepada kedamaian. Kehilangan Misty bukanlah akhir dari segalanya, itu adalah titik awal dari transformasi yang mendalam. Melalui kesedihan yang menggerogoti jiwanya, Mike belajar untuk bangkit dan menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Dia menjadi lebih bijaksana, lebih penuh rasa syukur, dan lebih beriman. Dia menyadari bahwa setiap rintangan dan luka adalah bagian dari perjalanan menuju pencerahan, mengubahnya menjadi individu yang lebih kuat. Bagi mereka yang dipilih, setiap kesulitan adalah kunci yang membuka pintu menuju pertumbuhan dan transformasi. Seperti Mike, setiap kehilangan dan rasa sakit yang mereka alami adalah langkah-langkah menuju mahkota spiritual mereka. Sebuah tanda dari perjuangan dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang pantas menerima mahkota ini melangkah di jalur penuh kesabaran dan iman, percaya bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Di bawah sinar matahari yang lembut, Mike mengenakan mahkotanya dengan bangga. Dia tahu bahwa mahkota ini bukan hanya simbol dari semua yang telah dia lalui, tetapi juga pengingat akan harapan dan kekuatan yang selalu ada di dalam dirinya. Dalam setiap detak jantungnya, dia merasakan kebangkitan, dan di setiap langkah yang dia ambil, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Banyak jiwa yang berjalan bersamanya, saling menguatkan di jalan menuju transformasi yang lebih tinggi. Namun, ada satu kualitas lagi, dan jika kalian sudah sampai di sini, kalian sudah memilikinya. Sekarang, mari kita pelajari kualitas itu melalui kisah yang menggugah hati dari James. Di tengah gemuruh kehidupan kota besar, James adalah sosok yang terperangkap dalam labirin ambisi dan tuntutan yang tak ada habisnya. Bertahun-tahun ia mengorbankan dirinya, terjebak dalam siklus kerja tanpa henti yang menguras energi dan kedamaian batinnya. Setiap hari terasa seperti beban yang harus ditanggungkan, dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya menjelma menjadi sekadar rutinitas yang hampa. Dia telah kehilangan kemampuannya untuk mencintai, untuk merasakan ikatan yang tulus. Meskipun keberhasilannya dalam karir membawanya pada puncak prestasi, di dalam jiwanya menganga sebuah kekosongan yang mengancam akan menenggelamkannya. Namun, segalanya berubah pada suatu pagi yang tak terduga. Berita tentang sakit parah, neneknya menghantamnya bagai badai. Ia terbangun dari tidur yang nyenyak dan mendapati dirinya terjaga dalam kesedihan yang dalam. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka telah merenggang, menjadi beban emosional yang terpendam di dalam hatinya. Meskipun tidak pernah benar-benar menjalin komunikasi, panggilan darah mendorongnya untuk melangkah ke rumah sakit. Dalam pikirannya, kunjungan itu hanyalah sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, meskipun hatinya berperang dengan rasa ragu. Saat James tiba di rumah sakit, suasana sunyi menyambutnya. Dia menemukan neneknya terbaring di ranjang, tampak rapuh dan ringkih, namun masih ada kilauan harapan di matanya. Dia duduk di samping tempat tidur neneknya, merasakan ketidaknyamanan yang mencekam. Tiba-tiba, kesadaran yang menyakitkan menyerangnya. Betapa dia telah terputus secara emosional selama bertahun-tahun, membangun dinding tinggi di sekitar hatinya. Dalam kesunyian, neneknya menatapnya dengan lembut dan berkata, "Cinta menyembuhkan segalanya." Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi James, saat itu terasa seperti petir yang menyentak jiwanya. Ia tidak sepenuhnya memahami makna mendalam dari kalimat itu, tetapi entah bagaimana, pesan tersebut membekas di dalam hatinya seperti jejak abadi. Di tengah kesedihan yang menyesakan, James merasakan sesuatu yang lain, sebuah kerinduan untuk merasakan cinta yang telah lama terabaikan. Dalam momen itu seolah-olah dinding-dinding yang membelenggunya mulai runtuh. Dia duduk di samping neneknya, memegang tangannya yang dingin, dan merasakan aliran cinta yang tulus mengalir kembali ke dalam hidupnya. Neneknya mengingatkan James pada masa-masa indah ketika ia masih kecil, saat setiap cerita yang diceritakan neneknya membawanya ke dunia imajinasi yang tak terbatas. Dalam ingatannya, dia teringat tawa ceria,
dekapan hangat, dan kisah-kisah magis yang kini tersimpan dalam ruang hampa di sudut hatinya. Perlahan-lahan, kenangan-kenangan itu mulai muncul kembali, membanjiri pikirannya dengan rasa nostalgia. Suatu perasaan lembut mulai bangkit dari dalam dirinya. Cinta yang telah lama terlupakan dan terkubur dalam-dalam kini berusaha menemukan jalan kembali ke permukaan. Di saat itulah, James menyadari bahwa cinta bukan sekadar emosi. Ia adalah kekuatan penyembuh yang luar biasa, mampu merobek tirai kesedihan yang selama ini membelenggunya. Hari-hari berlalu, dan James bertekad untuk mengunjungi neneknya setiap hari. Dia duduk di samping ranjangnya, membacakan buku-buku yang penuh kenangan, berbagi cerita masa kecil yang telah lama terlupakan. Dalam setiap detik yang berlalu, walau neneknya semakin lemah, cahaya dalam hati James mulai bersinar kembali. Dia mulai memahami bahwa semua ambisi dan kesuksesan yang dikejarnya selama ini tidak pernah memberinya kebahagiaan atau kedamaian sejati. Dia belajar bahwa cinta bukan hanya sekadar hadiah yang kita berikan kepada orang lain. Cinta juga merupakan jalan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Suatu pagi yang tenang, neneknya membuka matanya yang lemah dan tersenyum padanya. "Cinta yang kau berikan padaku membuatku tetap di sini," katanya dengan suara yang penuh kelembutan. "Tetapi ingatlah, cinta itu juga menyembuhkanmu." Dalam sekejap, James merasakan pencerahan yang mendalam. Dia akhirnya mengerti. Setiap momen yang dia habiskan untuk menunjukkan kasih sayang kepada neneknya, setiap senyuman yang dibagikannya, adalah langkah menuju penyembuhan jiwanya sendiri. Kekosongan yang menganga di dalam hatinya kini mulai terisi dengan cahaya cinta yang hangat. Namun, tak lama setelah itu, neneknya meninggal dunia, meninggalkan James dalam kesedihan yang mendalam. Meski demikian, pelajaran paling berharga yang ia terima selama momen-momen berharga itu takkan pernah terlupakan, bahwa cinta adalah kekuatan penyembuh yang lebih kuat daripada apapun di dunia ini. Di luar keuntungan atau kerugian materi, kekuatan cinta mampu memberikan kedamaian batin dan ketenangan yang sejati. Dalam kesedihan dan kehilangan, James menemukan harapan baru, mengingat setiap detak jantung neneknya sebagai sebuah puisi cinta yang abadi, menggema selamanya dalam hidupnya. Setelah pemakaman neneknya, James memutuskan untuk menyambut lebih banyak cinta dalam hidupnya. Dia membangun kembali hubungan keluarga, memperdalam persahabatannya, dan mengubah pendekatannya terhadap pekerjaan. Kesuksesan tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan. Sekarang dia berusaha untuk terhubung dengan orang lain melalui cinta dan kebaikan. Jika Anda telah memahami pentingnya kualitas ini, Anda secara spiritual telah mendapatkan hak untuk menerima mahkota. Kisah selanjutnya, David adalah pria biasa yang tinggal di sebuah kota kecil di Amerika. Namun hatinya memiliki ukuran yang luar biasa. Dia dikenal sebagai sosok paling dermawan di kota, selalu siap untuk berbagi apapun yang dia miliki dengan penuh keikhlasan. Setiap kali dia melihat seseorang yang membutuhkan, tanpa ragu, dia akan menawarkan bantuan. Sayangnya, kebaikan hatinya seringkali disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka melihat kedermawanannya sebagai kebodohan. "David, si bodoh yang tidak memikirkan dirinya sendiri," ejek mereka. Orang-orang seringkali menertawakannya karena memilih untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Namun, meski sering dihujat dan diejek, David tetap teguh pada prinsipnya. Dia percaya bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, takdir membawanya bertemu dengan Jack, seorang pria miskin yang tinggal di pinggiran kota. Jack, yang telah dilupakan oleh semua orang, terbaring sakit dan sangat membutuhkan pertolongan. Penduduk kota lainnya telah berpaling darinya, tetapi tidak bagi David. Tanpa berpikir dua kali, David mengulurkan tangan. Dia membawa makanan hangat untuk Jack, memperbaiki rumahnya yang reyot, dan bahkan berusaha untuk menanggung biaya medisnya. Setiap tindakan kecilnya adalah ungkapan kasih sayang yang tulus. Namun, seiring dengan upayanya, orang-orang semakin menggoda David. "Mengapa kau membuang-buang tenagamu untuk seseorang yang bahkan tidak mengenalmu?" tanya mereka dengan sinis. Tapi David tidak peduli dengan ejekan itu.
Hatinya yang penuh cinta tahu bahwa membantu orang lain adalah kebajikan terbesar yang dapat dia lakukan. Dia terus mendampingi Jack, meskipun kesehatan Jack tidak kunjung membaik. Dalam setiap senyumnya, David melihat harapan dan kekuatan, mengajarkan kita semua bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan pengakuan. Ia hanya memerlukan hati yang mau peduli. Dalam dunia yang kadang kelam ini, David adalah cahaya yang menunjukkan bahwa cinta dan kedermawanan adalah harta paling berharga yang dapat kita berikan kepada sesama. Suatu hari David terlibat dalam kecelakaan lalu lintas besar di kota. Mobilnya terbalik dan dia terjebak di dalamnya. Tidak ada yang berani membantu karena kepanikan menyebar di antara para orang-orang. Kemudian, tiba-tiba Jack muncul dari kerumunan. Tanpa ragu, Jack berlari menuju reruntuhan mobil dan melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan David. Tahun-tahun kebaikan David telah meninggalkan jejak di hati Jack. Ketika tim penyelamat tiba, berkat upaya berani Jack, nyawa David terselamatkan. Ketika David sadar di rumah sakit, dia mengetahui bahwa Jack telah menyelamatkannya dan air mata membanjiri matanya. Kedermawanan yang diejek orang lain pada akhirnya telah menyelamatkan hidupnya. Pada saat itu David benar-benar memahami nilai dari membantu orang lain. Tahun-tahun kedermawanannya telah menciptakan siklus kebaikan yang kembali padanya di saat tergelapnya. Saat David merenungkan perjalanan hidupnya, sebuah visi indah muncul di benaknya, sebuah mahkota, simbol kedermawanan dan pengorbanan yang telah dia berikan dengan sepenuh hati. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa setiap bantuan yang telah dia berikan, meskipun seringkali diejek dan dianggap remeh oleh orang lain, ternyata sedang membawanya menuju hadiah ilahi yang lebih besar. Mahkota ini mungkin tak terlihat di dunia materi, tetapi ia bersinar dengan keindahan yang luar biasa di alam spiritual. Dalam kedalaman jiwanya, David memahami bahwa dia layak menerima mahkota itu. Setiap kebaikan yang dia tunjukkan, setiap tindakan tulus yang diambil untuk membantu sesama, telah menjadi cahaya yang memandu langkahnya. Dia menyadari bahwa perjalanan berbagi dan pengorbanan bagi orang-orang terpilih pada akhirnya akan membawa kembali kebaikan kepada mereka dengan cara yang tak terduga. Seperti David, setiap tindakan kedermawanan adalah bagian dari siklus ilahi yang lebih besar, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa cinta dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Dalam pelukan cahaya itu, David menemukan kekuatan baru untuk terus melangkah, percaya bahwa di balik setiap tantangan yang dihadapi, ada hadiah yang menanti. Sebuah mahkota yang akan mengingatkan kita bahwa kita pantas mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, selama kita berani untuk mencintai tanpa syarat. Jika kalian juga memiliki semangat berbagi, ucapan sederhana terima kasih dari kalian sangat berarti dalam membantu kami membangun komunitas yang penuh kasih ini. Bagi siapapun yang pernah merasa disalahpahami atau kesulitan mengekspresikan perasaan, ingatlah bahwa kualitas luar biasa, empati, dan kedermawanan yang layak menerima mahkota mungkin sangat dekat dengan hati kalian. Cerita selanjutnya mengisahkan Brian, seorang pengusaha sukses yang terperangkap dalam ambisi tanpa batas di tengah hiruk-pikuk kota besar. Dalam pencariannya akan kekuasaan dan prestis, dia menjauhkan diri dari orang-orang di sekitarnya, terobsesi hanya pada kesuksesannya sendiri. Tiada yang dapat menghalanginya. Dia akan melakukan apapun untuk mengukuhkan posisinya di perusahaan, mengumpulkan kekayaan, dan mendaki tangga status sosial. Sikap dinginnya telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh semua orang di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah dewa yang tidak terjamah oleh kemanusiaan. Brian memiliki mata yang tajam untuk menghakimi, namun hatinya telah membatu. Dia hanya mampu melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, tak pernah berusaha untuk memahami kisah di balik mereka. Bagi Brian, empati adalah kisah dongeng yang ditulis oleh orang-orang lemah yang tak mampu bertahan dalam dunia yang kejam. Namun, takdir berkehendak lain ketika seorang karyawan muda bernama Emily muncul dalam pandangannya. Meskipun Emily adalah sosok pekerja keras, dia seringkali terjerumus dalam kesalahan dan berjuang untuk memenuhi tuntutan di tempat kerja. Saat Brian memandangnya, dia hanya melihat kelemahan. Jika dia tidak bisa menangani pekerjaannya, lebih baik dia pergi saja.
pikirnya dengan nada sinis. Dengan langkah yang penuh tekanan, Brian mendekati Emily. Nada suaranya menusuk seperti belati. Semua orang di kantor menyaksikan, tahu betul bahwa Emily sedang mengalami masa sulit, namun alih-alih menawarkan bantuan, Brian justru memperburuk keadaan. Lingkungan yang menekan ini tak terelakkan bagi Emily, hingga akhirnya dia tak sanggup lagi menahan beban yang mencekiknya. Dengan hati yang hancur, dia memilih untuk mundur dari posisinya. Kepergiannya tidak menimbulkan gejolak yang berarti di kantor, tetapi bagi Brian, itu adalah segalanya. Dia merasa tak terganggu. Baginya, karyawan hanyalah alat untuk menghasilkan hasil, dan semua emosi serta masalah pribadi hanyalah gangguan yang tak perlu. Brian terjebak dalam dunia yang dingin dan hampa, terputus dari kemanusiaan yang sejati. Tanpa menyadari bahwa dalam ketidakpeduliannya, dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kesuksesan, hubungan yang mampu memberi makna dalam hidupnya. Tak lama setelah itu, kehidupan Brian mengalami perubahan yang mengejutkan dan tak terduga. Meskipun karirnya tetap bersinar dengan kesuksesan, bayang-bayang masalah kesehatan yang serius mulai membayangi. Ia didiagnosis dengan kondisi jantung yang mengharuskannya menjalani operasi besar. Proses pemulihannya jauh lebih menantang daripada yang dia bayangkan. Setiap hari, dia terbaring di tempat tidur, tubuhnya lemah dan tak berdaya, tak mampu berucap sepatah kata pun kepada siapapun. Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran akan kesendirian yang menyelimuti hidupnya. Brian, yang dulunya kuat dan angkuh, kini terperangkap dalam dunia ketidakberdayaan. Di tengah kesunyian rumah sakit, saat merenungkan langkah-langkah hidupnya yang lalu, hati Brian terketuk untuk pertama kalinya. Dia mulai menggali ke dalam jiwanya dan mempertanyakan perilakunya. Dalam momen refleksi yang menyakitkan, dia menyadari bahwa dia tidak pernah memahami makna empati. Dia teringat pada Emily, karyawan muda yang pernah ia pandang sebelah mata. Kenangan akan kesulitan yang dialami Emily menghantui pikirannya. Untuk pertama kalinya, Brian berani menempatkan dirinya dalam posisi Emily, merasakan betapa beratnya beban yang harus dia pikul. Dalam menghadapi rasa sakitnya sendiri, dia menyadari betapa dalamnya Emily merasakan tekanan dan isolasi yang menyiksa. Seiring proses penyembuhannya, perjalanan batin Brian semakin dalam dan menggugah. Dia mulai menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar mengejar hasil dan kesuksesan, melainkan tentang merasakan, memahami, dan mendukung satu sama lain. Emosi dan perjuangan orang lain ternyata memiliki bobot yang tak terhingga. Empati, yang dulunya dia abaikan, kini menjadi cahaya yang menerangi jalannya. Dia belajar bahwa untuk benar-benar memahami orang lain, dia harus mendengarkan tanpa menghakimi, menyadari bahwa setiap individu berjuang dengan pertarungan mereka sendiri. Saat Brian berjuang untuk sembuh, dia tidak hanya berusaha mengatasi penyakit fisiknya, tetapi juga membangun kembali jembatan ke hati orang-orang di sekelilingnya. Dalam prosesnya, dia mulai memahami kekuatan dari sebuah senyuman, kehangatan dari sebuah pelukan, dan betapa berartinya kehadiran yang tulus. Dalam perjalanan menuju kesembuhan, Brian belajar bahwa untuk mendapatkan kembali kemanusiaannya, dia harus memberi makna baru pada hidupnya. Sebuah makna yang terjalin dengan empati dan cinta. Ketika Brian kembali bekerja setelah sembuh, dia adalah orang yang berbeda. Dia mulai lebih memperhatikan karyawannya, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan menawarkan bantuan. Dia sering teringat Emily dan menyadari betapa terlambatnya dia belajar tentang nilai empati. Brian tidak lagi hanya menjadi pengusaha sukses. Dia telah menjadi pemimpin yang benar-benar peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Brian, yang memulai perjalanannya sebagai individu yang angkuh, menutup transformasinya dengan empati. Dia memahami bahwa menghargai emosi dan perjuangan orang lain adalah hadiah spiritual. Alasan sebenarnya mengapa dia pantas mendapatkan mahkota adalah karena dia telah belajar betapa pentingnya empati. Akhirnya kami mempersembahkan kepada Anda kualitas terakhir dari mereka yang layak menerima mahkota. Emma adalah seorang wanita muda yang terjebak dalam kekacauan hidupnya. Bertahun-tahun dia berjuang, mengejar berbagai hal, kesuksesan dalam karir, hubungan yang lebih berarti, pencapaian yang lebih banyak.
Namun meski dia berusaha sekuat tenaga, kekosongan di dalam dirinya tak kunjung sirna. Di malam hari, pikirannya berlarian tak menentu, dan di siang hari, dia selalu terburu-buru, terus-menerus berlari mengejar tujuan berikutnya. Namun, di tengah segala kebisingan dan kesibukan itu, ada bisikan lembut dari jiwanya yang mengingatkan bahwa sesuatu yang penting sedang hilang. Suatu hari, Emma memutuskan untuk menghadiri lokakarya meditasi, berharap itu akan menjadi jalan untuk menenangkan pikirannya dan menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Namun, saat pertama kali mencoba meditasi, dia merasa frustrasi. Pikirannya terus bergolak seperti ombak yang tak henti-hentinya memukul tepi pantai. Menenangkan pikirannya terasa seperti tugas yang mustahil. Namun, ketika instruktur menyampaikan dengan lembut bahwa kesabaran adalah kunci, Emma menarik napas dalam-dalam dan bertekad untuk menjalani proses ini dengan sepenuh hati. Di awal, progresnya terasa lambat dan minim. Namun, meski dia merasa tak banyak kemajuan di setiap sesi, semangatnya tak pernah padam. Dengan tekad yang kuat, dia terus kembali, setiap hari berfokus pada napasnya, perlahan-lahan belajar untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Di antara detakan jantungnya, dia mulai merasakan secercah harapan, sebuah cahaya kecil yang mulai menerangi ruang kosong di dalam hatinya. Seiring waktu, kehadiran meditasi menjadi jembatan yang menghubungkan Emma dengan dirinya yang sebenarnya. Dia mulai merasakan ketenangan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah setiap napas membawanya lebih dekat kepada diri sejatinya. Dalam perjalanan ini, dia belajar bahwa menemukan kedamaian bukanlah tentang menghindari keramaian hidup, tetapi tentang belajar untuk berdiam di dalam diri sendiri, meski di tengah badai. Seiring waktu, kesabaran Emma membuahkan hasil. Perlahan, pikirannya mulai tenang, dan dia mulai menikmati ketenangan batin. Perubahan ini tidak hanya mengubah meditasinya, tetapi juga hidupnya. Dia menjadi lebih sabar di tempat kerja, lebih pengertian dalam hubungannya, dan tidak terlalu terpengaruh oleh badai dunia luar. Kesabaran telah menjadi tempat perlindungan spiritualnya. Suatu pagi, saat sedang bermeditasi, Emma memasuki keadaan trans yang sangat dalam. Tidak ada lagi pikiran dalam benaknya, hanya kedamaian. Dia fokus pada napasnya, melakukan perjalanan ke pusat dirinya. Pada saat itu, muncul cahaya di depan matanya. Cahaya itu terang dan kuat, namun tidak menyilaukan. Ketika dia memusatkan pandangan batinnya pada cahaya itu, dia melihat sebuah mahkota. Mahkota itu dikelilingi oleh kilauan, tetapi tidak ada hubungannya dengan emas atau permata dari dunia materi. Mahkota ini adalah cerminan dari esensi terdalam jiwanya. Ketika Emma melihat mahkota itu, dia dipenuhi dengan rasa damai dan tujuan yang mendalam. Pada saat itu, dia menyadari betapa sabarnya dia selama ini, bagaimana dia menghadapi setiap kesulitan dengan ketenangan batin. Mahkota ini adalah simbol dari perjalanan spiritualnya. Kekuatan batin yang telah dia bangun melalui kesabaran dan meditasi kini diperlihatkan sebagai hadiah yang pantas dia terima. Mahkota tersebut mewujudkan ketenangan, kesabaran, dan pertumbuhan spiritualnya. Mahkota yang dia lihat dalam meditasi bukan hanya hadiah spiritual, tetapi tanda dari penyelesaian perjalanan ilahi. Segala sesuatu yang dibangun dengan kesabaran pada akhirnya berubah menjadi hadiah spiritual. Kesenangan instan mengeksploitasi jiwa kita, tetapi kesabaran membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih berharga. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah subscribe, bergabung dengan komunitas Pandangan Mata, dan memberikan super thanks. Dukungan kalian sangat berarti bagi pertumbuhan channel ini dan juga perjalanan spiritual kita bersama. Klik like kalau kamu merasa ini membantu, dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hati kamu di video ini. Aku selalu membaca setiap komentar. Setiap langkah yang kalian ambil membantu kita membangun komunitas yang lebih kuat, dan aku sangat menghargai kepercayaan serta kebaikan kalian. Semoga kita terus terhubung dalam energi positif dan kebijaksanaan di setiap video berikutnya.